Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik pembahasan sekalian, insyaallah sore ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita yang kita angkat dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Suara saya jelas nggak nih? Jelas Ustaz. Jelas ya, insyaallah ya. Oke. Ya, jelas. Baik, kita masih di pelajaran 12 ya. Kemarin udah kita singgung sedikit ya kaidah-kaidah penting yang ada di pelajaran ke-12 ini. Dan kita juga sudah baca sekilas ya hiwar atau percakapan yang ada di sini. Ya, mungkin kita ulang sedikit ya, kita baca kembali ya apa yang sudah kita baca di pertemuan sebelumnya. Di sini ada percakapan ya antara ya seseorang yang bernama Hamid ya dan juga Ummu Ahmad ya, Hamid dan Ummu Ahmad. Baik, saya baca terlebih dahulu ya, silahkan ummahat sekalian menyimak ya. Ya, baru nanti kita akan masuk ke latihannya. Baik, percakapan dimulai dengan dengan pertanyaan Hamid ya kepada Ummu Ahmad. Hamid bertanya, "Madza taf'alina ya Umma Ahmada?" Madza taf'alina ya Umma Ahmada? Apa yang kamu lakukan wahai Ummu Ahmad? Jadi pertanyaan ini hanya ditujukan untuk seorang perempuan. Taf'alina ya. Kalau si Hamid ini ngomongnya sama laki-laki, madza taf'alu ya, madza taf'alu ya Aba Ahmad, misalnya bapaknya si Ahmad. Kalau berbicaranya kepada seorang perempuan maka tambahkan ya dan nun. Ini udah kita bahas kemarin ya. Madza taf'alina ya Umma Ahmad? Apa yang kamu lakukan wahai Ummu Ahmad? Ya, Ummu Ahmad kemudian menjawab, abhatsu 'anid dawa'i. Saya mencari obat. Alladzi akhadtuhu minal mustashfa amsi. Yang aku telah mengambilnya dari rumah sakit kemarin. Ya, jadi ceritanya si Ummu Ahmad ini kehilangan obat yang kemarin baru diambil dari rumah sakit ya. Ya, kemudian Hamid berkata, huwa 'alal maktabi fi ghurfati. Ya, dia di atas meja di ruangan saya. Ini kok bisa ada di ruangannya si Hamid? Mungkin ke bawah ya, atau tertinggal di atas meja. Kaifa halukil yauma? Ya, kata si Hamid, bagaimana kabarmu hari ini? La'allaki al yauma ahsanu. Ya, kalau digabung la'allakil yauma ahsanu. Ya, semoga engkau hari ini lebih baik ya, atau mendingan kalau bahasa kitanya ya. Jadi si Ummu Ahmad ini sakit ya, dia sakit. Oke, kemudian Ummu Ahmad berkata, na'am anal yauma ahsanu walhamdulillahi. Iya, saya hari ini lebih baik, ahsan ya, lebih baik, walhamdulillah. Dan segala puji hanya bagi Allah. Oke, kemudian Hamid bertanya lagi, mata tazhabina
ilal mustashfa. Ya, mata tadhhabina ilal mustashfa. Kapan kamu akan pergi ke rumah sakit? Ya, jadi nerjemahinnya seperti itu ya, bukan kapan kamu pergi ke rumah sakit. Ya, kita lihat fiil yang dipakai ini adalah fiil mudhari. Ya, fiil mudhari itu nggak lepas dari dua kemungkinan. Ima dia diterjemahkan sedang atau akan. Kalau sedang kayaknya nggak cocok. Kapan kamu sedang pergi ke rumah sakit, nggak cocok ya kan? Nah, jadi hanya ada satu opsi, akan ya. Kapan kamu akan pergi ke rumah sakit? Ya, jadi ada rencana memang si Ummu Ahmad ini pergi. Ya, Ummu Ahmad kemudian menjawab, sa'adhabu ba'da sa'atin insyaallahu. Ya, saya akan pergi 1 jam lagi insyaallah. Ya. Asalnya kalimat ini tuh adhabu gitu ya. Adhabu ba'da sa'atin insyaallahu. Nah, kemudian ditambahkan sin di depannya ini. Nah, ini kemarin udah kita jelaskan ya. Fungsi dari huruf sin yang terletak sebelum fi'il mudhari. Ya, fungsinya adalah mengikat fi'il mudhari itu ke waktu yang akan datang. Ya, tadi udah kita sebutkan bahwa fi'il mudhari itu nggak lepas dari dua keadaan ya. Yang pertama, ya dia adalah pekerjaan yang dilakukan di waktu sekarang. Yang kedua, pekerjaan yang dilakukan di masa datang, ya, di masa yang akan datang. Kalau yang lalu kan namanya madhi. Ya, kalau yang sekarang dan akan datang ini namanya fi'il mudhari. Nah, supaya fi'il mudhari ini tidak dimaknai sekarang, ya, jadi kita ikat dia hanya untuk di masa yang akan datang. Nah, itu caranya dengan menambahkan huruf sin. Caranya dengan menambahkan huruf sin. Sa'adhabu gitu ya. Kalau sinnya dibuang, adhabu itu artinya bisa saya akan pergi, bisa saya sedang pergi. Nah, supaya artinya itu saya akan ya, dan nggak mungkin diartikan saya sedang, bisa ditambahkan sin. Nah, sa'adhabu ba'da sa'atin insyaallah. Ya. Oke, lanjut. Si Hamid kemudian bertanya lagi, ma'aman tadhhabina. Ya, ma'aman tadhhabina. Ya, bersama siapa kamu akan pergi? Ummu Ahmad kemudian menjawab, sa'adhabu ma'a Ahmada. Nah, saya akan pergi bersama Ahmad. Oke, kemudian Hamid bertanya lagi, ata'rifina at-tabibata allati dhahabti ilaiha amsi? Ya. Ata'rifina, apakah kamu mengenal? Ya, apakah kamu mengenal siapa? Nah, ini berarti kan setelahnya itu maf'ul bih, objeknya yang dikenal ya. Apakah kamu mengenal dokter perempuan? Makanya di sini harokatnya fathah. Ya, at-tabibata posisinya sebagai maf'ul bih ya. Ata'rifina at-tabibata, apakah kamu mengenal dokter perempuan? Allati, ini isi mausulnya pakai allati karena at-tabibah di sini muannas. Ya. Ini udah pernah kita bahas di jilid 1 kemarin ya. Perbedaan antara allazi dengan allati ya. Kalau untuk mudzakkar pakai allazi, kalau untuk muannas pakai allati ya. Ya, apakah kamu mengenal dokter perempuan yang kamu pergi kepadanya kemarin? Ya. Ummu Ahmad kemudian menjawab, na'am, ya, a'rifuha, aku mengenalnya.
Ismuha Doktoratu Su'adu, namanya adalah Doktor Su'ad. Ya, Doktor Su'ad. Yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Ya, mereka berkata, ya, siapa nih merekanya? Orang-orang maksudnya ya, katanya gitu ya. Yaquluna, orang-orang mengatakan sesungguhnya dia adalah dokter perempuan yang terbaik ya di rumah sakit ini. Ya, yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Nah, kata setelah yaqulu ini ya, ini hamzahnya di kasroh ya. Jadi pakainya inna ya, bukan anna. Ini kemarin udah kita bahas ya, kapan kita menggunakan inna, kapan menggunakan anna. Ya, kalau dia terletak setelah kata qala, yaqulu dan turunannya, yaitu menggunakan inna. Ya, yaquluna. Jadi kalau misalnya kita katakan yaquluna annaha, itu salah. Ya. Jadi setelah fiil yang artinya berkata. Nah, mereka berkata, saya berkata, dia berkata, pasti setelahnya itu kalau mau dipakaikan inna itu harus di kasroh ya. Inna bukan anna. Ya. Inna atau anna ini sebenarnya nggak wajib. Kata setelah yaquluna itu nggak mesti pakai ini. Kalau seandainya mau pakai, nah kita harus tahu kaidahnya. Ya, kita harus tahu kaidahnya. Nah, kaidahnya itu kalau mau dipakaikan ini untuk penguat penegas gitu ya, ya harus menggunakan inna bukan anna. Ya. Oke, lanjut. Kemudian Hamid bertanya lagi, madza taf'aluna ya abnai? Apa yang kalian lakukan, wahai putra-putraku? Ya, kemudian berkata al-abna, anak-anak lelaki ini mengatakan naktubul wajibati. Kami sedang mengerjakan PR. Ya, al-wajibat itu artinya PR. Ya, al-wajibat ya. Artinya PR. Oke, kemudian Hamid bertanya lagi, atafhamuna durusa jayidan? Ya, atafhamuna ini dua kata ya, a dan tafhamuna. Ya. Apakah kalian memahami ya? Apakah kalian memahami pelajaran-pelajaran dengan baik? Ya, atafhamuna durusa jayidan, apakah kalian memahami pelajaran-pelajaran dengan baik? Oke, kemudian anak-anak ini menjawab, na'am nafhamuha jayidan walhamdulillahi. Ya, kami memahaminya dengan baik, walhamdulillah. Ya. Oke, lanjut. Hamid kemudian bertanya lagi, ayya suratin tahfazunal ana? Surat apa yang sedang kalian hafalkan sekarang? Ya, tahfazun ya, ini fi'il mudhari untuk antum ya. Asalnya yahfazu. Hafidho itu fi'il madhinya, yahfazu itu fi'il mudhari'nya. Tahfazuna itu berarti fi'il mudhari ditambah dhamir antum. Ya, tahfazuna. Ayya suratin tahfazuna al-ana? Surat apa yang kamu hafal sekarang? Nah, ini ada susunan kalimat yang terbalik umahat, yang memang sengaja dibalik. Asalnya tuh begini, tahfazunal ana ayya suratin. Itu asalnya. Ya, itu asalnya. Jadi si ayya ini maf'ul bih di belakang. Ya, kalian sekarang menghafal ayya suratin. Ayanya maf'ul bih. Surat apa? Gitu ya. Ayanya jadi maf'ul bih. Nah, kenapa dia ada di depan? Ditaruh di depan. Ya,
Jawabnya karena dia konteksnya bertanya. Ya, kata tanya itu mesti ada di depan. Itu kaidahnya ya. Nggak boleh ditaruh di belakang kata tanya itu atau di tengah-tengah. Dia harus ada di awal, di depan. Ya. Nggak boleh ada yang mendahuluinya. Ya, kecuali huruf, misalnya min aina anta, nah itu bolehlah didahului huruf. Kalau selain itu nggak boleh. Ya, dia harus ada di depan. Ya, itu kaidah ketika kita ingin membuat kalimat pertanyaan dalam bahasa Arab. Ya, kata tanyanya itu harus ada di depan. Ayya ini kata tanya. Ya, ayya suratin tahfadunal ana, tapi posisi dia itu harus tetap mengikuti, emang asalnya tadinya kan ada di belakang. Ya, asalnya maf'ul bih, ditaruh di depan dia tetap maf'ul bih. Ya, dia tetap maf'ul bih. Ini namanya maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bihnya ditaruh di depan. Gitu. Ya, sama kayak kalau kita perhatikan dari awal ya kita mempelajari bahasa Arab ini, setiap ada kata tanya itu pasti kata tanyanya ada di depan. Aina Muhammad, gitu ya, Aina Muhammad. Nggak pernah kita dapati Muhammad Aina. Ya, nggak kayak bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Indonesia kata tanyanya bisa taruh di belakang, bisa ditaruh di depan. Mana Muhammad? Sama aja artinya dengan Muhammad mana? Nah, itu sama aja ya. Dalam bahasa Arab nggak bisa begitu. Kata tanya harus ada di depan. Ya. Aina Muhammad. Nah, kalau kita katakan Muhammad Aina, nah ini menyalahi kaidah. Ya, menyalahi kaidah bahasa. Oke, paham ya? Ketika kita bertanya jangan ditaruh kata tanyanya di belakang. Meskipun memang asal urutannya itu ada di belakang, tapi ada aturan yang nggak boleh dilanggar. Kata tanya harus ada di depan. Ya. Oke, lanjut. Ini kan tadi dia nanya surat apa yang sedang kalian hafalkan sekarang. Ahmad kemudian menjawab, amma ana, ya, adapun saya. Ya, adapun saya. Ingat kata setelah amma harus ada fa-nya sebagai jawab. Ya, amma ana, adapun saya, fa ahfadzu suratal mulki. Ya, maka aku sedang menghafal surat al-mulk. Wa amma haula'i, ya, dan adapun mereka ini, ya, teman-temannya yang lain, fayahfazuna suratal qalami, ya, maka mereka sedang menghafal surat al-qalam. Ya, jadi si Ahmad sendirian ya di surat al-mulk, teman-temannya yang lain sudah di surat al-insan. Ya. Mana yang lebih banyak hafalannya? Mana yang lebih dulu? Al-Qalam. Al-Muluk. Kalau dari bawah ya Al-Qalam. Tergantung ngafalnya dari mana. Kalau ngafalnya dari belakang, berarti Al-Mulk ini udah lebih dulu. Ya, dia paling dulu nih. Tapi kalau ngafalnya dari depan, ya dari depan mushaf, si Ahmad paling ketinggalan gitu. Ya, yang lain udah sampai surat Al-Qalam, dia masih di surat Al-Mulk. Gitu. Ya, jadi tergantung dari mana dia ngafalnya. Baik, Hamid kemudian nanya lagi. Wa madza taf'alna antunna ya banati. Ya, dan apa yang sedang kalian kerjakan wahai putri-putriku? Ya. Nah, ini perhatikan Ummahat perbedaan konteks pertanyaannya. Ya. Ketika si Hamid nanya seperti ini ya ke Ummu Ahmad, ke satu orang perempuan, nah, tadi dipakaikan huruf ya dan nun. Nah, lihat di sini. Madza taf'alina. Nah, ini pertanyaan untuk satu orang perempuan. Apa yang kamu kerjakan? Ya. Kalau untuk banyak laki-laki tadi udah disebutkan ya di sini. Mana nih? Mada taf'aluna. Ya, mada taf'aluna, apa yang kalian lakukan? Kaliannya laki-laki.
Nah, kalau kalian banyak perempuan, wawunya dibuang. Mada taf'alna, ya, seperti yang tadi kita baca barusan. Nah, ini wa mada taf'alna antunna ya banati. Ya. Dan apa yang kamu lakukan, ya kalian ya, apa yang kalian lakukan wahai putri-putriku. Ya, kemudian putri-putrinya menjawab nahnul ana nal'abu. Ya, kami sekarang sedang bermain. Baik, kita ringkas ya Ummahat ya, biar nggak lupa. Ya, apa yang kamu kerjakan? Nah, kalau ini ditujukan buat domir anta ya. Kalau untuk domir anta, kalau untuk domir anta, maka pertanyaannya begini. Madza taf'alu, gitu ya. Madza taf'alu, apa yang kamu kerjakan atau apa yang kamu lakukan, sama ya. Oke, kalau pertanyaannya untuk anti, nah, gimana nih? Madza Alina. alina. Jangan lupa ya, ini kemarin udah kita bahas, jadi kita review aja ini ya. Madza taf'alina, apa yang kamu kerjakan, kamunya perempuan ya. Oke, kalau kalian laki-laki banyak, antum ya, antum. Bagaimana? Taf'alun. Ah, Taf'alun. oke, madza. Oke, Taf'alun. aluna. Nah, ini lebih enak lagi kalau ada ini ya Ummahat ya, ada pen. Ada tuh pen yang buat, jadi bisa diwarnain yang tambahannya apa. Kalau di notepad ini nggak bisa. Oke, jadi kita seadanya ya. Berhubung saya juga gaptek, mungkin bisa, cuma sayanya yang gaptek ya. Jadi ini nggak ada tambahan nih Ummahat ya. Anta taf'alu, nggak ada tambahannya. Kalau anti ada tambahan ya dan nun. Anti taf'alina, gitu ya. Kemudian antum taf'aluna. Antum taf'aluna, ada tambahan wawu dan nun. Tambahan wawu dan nun. Oke. Kemudian antunna. Tunna. Jadi madza taf'alna. Nah, perubahannya ini harus dihafalin ya Ummahat ya. Ya. Peruntukan fi'il mudhari itu. Peruntukan fi'il mudhari'nya ini harus dihafali. Ya. Kalau untuk anta, madza taf'alu, apa yang kamu kerjakan? Ini pertanyaan untuk satu orang laki-laki. Ada satu orang laki-laki misalnya, terus kita tanya, apa yang kamu kerjakan? Atau kamu lagi ngapain? Bahasa kitanya gitu. Kamu lagi ngapain? Ya, satu orang laki-laki, maka bahasa Arabnya adalah madza taf'alu. Ya, madza taf'alu. Kalau pertanyaannya ditujukan kepada satu orang perempuan, kamu lagi ngapain? Ya, kamu di sini maksudnya perempuan, maka bahasa Arabnya madza taf'alin. Ya, madza taf'alina. apa yang kamu kerjakan atau kamu lagi ngapain? Ya. Kalau pertanyaannya ini ditujukan untuk banyak orang dan mereka laki-laki, ya, maka bahasa Arabnya adalah madza taf'alun. Nah, pakai wawu di sini ya, madza
taf'aluna, apa yang kalian kerjakan. Nah, kalau pertanyaan ini ditujukan untuk banyak tapi banyaknya perempuan, maka bahasa Arabnya mada taf'alna, kalian lagi ngapain. Ya, kalian lagi ngapain, kaliannya ini perempuan. Ya. Kalau campur laki-laki dan perempuan gimana, Umat? Ya, misalnya di situ ada 5 orang perempuan, 5 orang laki-laki. Ya. Itu gimana? Antum ya Ustaz. Antum. Pakainya ini, pakainya yang antum. Ya. Jadi antum ini bisa dipakai untuk mereka, untuk Laki-laki. kalian laki-laki atau kalian laki-laki dan perempuan bersamaan. Nah, kalau kalian perempuan saja, nah itu pakainya ini. Mada taf'alna. Mada taf'alna. Apa yang kalian kerjakan? Kalian lagi ngapain? Gitu. Paham sampai sini, Ummahat? Insyaallah. Ini sebenarnya inti yang dipelajari di pelajaran 12 ini, perubahan fi'il mudhari ketika dia itu disandarkan ke beberapa dhamir. Ya, oke, kita lanjut. Ya. Baik, kemudian di sini kita ulang lagi ya. Ya. Si Hamid bertanya tadi kan, wa madza taf'alna antunna ya banati, dan apa yang kalian kerjakan wahai putri-putriku. Ya, kemudian putri-putrinya Hamid ini menjawab, nahnul ana nal'abu, kami sekarang sedang bermain. Ya, kami sekarang sedang bermain. Hamid kemudian bertanya lagi, afi waqtil amali tal'abna, apakah di waktu bekerja kalian bermain? Ya, jadi si Hamid ini agak heran, kok mainnya pas di waktu kerja. Ya, waktunya kerja ya kerja gitu kan, waktunya main-main, ini waktu kerja malah dipakai bermain. Ya, mata taqra'na durusa wa mata taktubnal wajibati, ya, kapan kalian membaca pelajaran-pelajaran? Kapan kalian membaca pelajaran-pelajaran dan kapan kalian menulis PR? Ya. Oke, ini ad-durusa maf'ul bih ya. Makanya harokatnya fathah di akhirnya. Kapan kalian membaca apa? Berarti kan ada objek yang dibaca. Nah, dia maf'ul bih. Nah, kalau yang ini wa mata taktubnal wajibati, kenapa di kasroh? Kenapa tidak al wajibata? Kan dia maf'ul bih ini. Ada yang bisa menjelaskan? Mudhof ilaih. Enggak. Sama. Dan kapan kalian menulis? Menulis apa? Menulis berarti kan ada sesuatu yang ditulis, objek. Ini objek juga sama, ya. Kapan kalian menulis PR? Fathahnya pakai kasroh. Fathahnya pakai kasroh, maksudnya bagaimana? Fathahnya ya fathah. Mu'anas. Jamak Jadi muannas salim. Mu'anas salim. Jamak muannas salim. Ada apa dengan jamak muannas salim? Maksudnya dengan kasroh. Apa? Mansubnya dengan kasroh. Nah, itu Mansubnya baru dengan benar ya, mansubnya dengan kasroh, Mansub. bukan fathahnya dengan kasroh. Ya. Kalau fathah ya fathah, kasroh ya kasroh gitu. Ini bagaimana fathahnya dengan kasroh? Iya. Mansubnya pakai kasroh, ya. Itu aturannya. Ya, ini biasanya belum panas nih kalau kayak gini ya. Nah, belum panas ini. Ini kalau udah panas nanti ingat sendiri gitu ya. Nah, ini saya coba ingatkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jamak muannas salim, ya, ketika dalam kondisi mansub, ketika dalam kondisi iya, mansub dan majrur, maka tandanya itu pakai kasroh. Oke. Ya, nah itu harus diingat-ingat lagi. Kayaknya udah ada catatannya ya. Iya, tapi lupa. Ya, Lupa nyebutin ya. iya. Iya, lupa nih. Ya,
Dengan gini kan jadi ingat lagi ya. Oke, lanjut ya. Jadi si Hamid ini nanya, kok kalian main di waktu bekerja? Kapan kalian baca pelajaran dan kapan kalian ngerjain PR? Ya. Oke, kemudian si putri-putrinya ini menjawab, nahnu qara'na durusa. Kami sudah membaca pelajaran. Pakainya fi'il madhi. Ya. Ya, Pakainya karena fi'il telah. madhi karena telah ya. Kami telah membaca pelajaran durus. Wa katabnal wajibati walhamdulillahi. Dan kami telah menulis PR. Walhamdulillah. Jadi udah selesai ya. Kami main itu ya karena kami udah selesai. Udah baca, udah ngerjain PR, ya udah, nggak ada yang dikerjain, main ya. Oke. Kemudian si Hamidnya ini memuji mereka, ahsantunna ya banati. Ya. Ahsantunna ya banati. Kalian telah berbuat baik wahai putri-putriku. Hakadza taf'alu tilmidatul mujtahidatu. Ya. Seperti inilah, hakadza bisa diartikan seperti inilah atau beginilah yang dikerjakan atau demikianlah bisa ya yang dikerjakan oleh murid-murid yang rajin ya. At-tilmizat itu bentuk jamak dari at-tilmizah. At-tilmizah itu bentuk muannas dari at-tilmiz yang artinya talib, sama ya. Tilmid dengan talib maknanya sama ya, sama-sama murid ya. Tapi sebenarnya nggak ada kata yang sama dalam bahasa Arab. Pasti ada perbedaannya kalau ditelisik lebih jauh. Ya, ada perbedaannya kalau ditelisik lebih. Tapi secara umum itu bisa digunakan ya, bisa pakai talib, bisa pakai tilmid. Ya. Ada yang mengatakan bedanya kalau talib itu ya mereka penuntut ilmu dan memang mereka yang mau mencari ilmu, mereka yang butuh ya. Ada sebagian murid yang merasa nggak butuh, jadi harus gurunya yang nyekokin. Nah itu ada yang mengatakan, nah ini yang kayak gini namanya tilmid ya, yang seperti ini namanya tilmid. Kalau talib itu dia mandiri ya, dia nyari sendiri ya. Ya wallahu alam, tapi sama aja maknanya ya. Bisa dipakai yang ini ataupun yang itu ya. Boleh nggak kita ganti at-talibat? Boleh. Hakadza taf'alu talibatul mujtahidatu, boleh ya. Atau pakai tilmidat seperti ini, hakadza taf'alu tilmidatul mujtahidatu ya. Demikianlah yang dikerjakan oleh murid-murid yang rajin-rajin. Mata tadhabna li ziyarati khalatikunna ya. Kapan kalian pergi ya, kapan kalian pergi untuk mengunjungi bibi kalian. Kholah itu artinya bibi ya, bibi dari jalur ibu ya, bibi dari jalur ibu. Jadi adik perempuannya ibu atau kakak perempuannya ibu. Oke, ini siapa yang mic-nya terbuka? Saya bisukan dulu ya, mohon maaf biar tidak mengganggu dars. Oke. Ya nggak apa-apa dibuka kalau nggak ada keributan ya. Nah, kalau ada keributan takutnya terganggu yang lain teman-teman. Oke, saya ulang. Mata tazhabna li ziyarati khalatikunna. Kapan kalian pergi untuk mengunjungi bibi kalian? Ya. Ata'rifna annaha maridatun? Ya, apakah kalian tahu bahwasanya dia sedang sakit? Ya, ini perhatikan ummahat. Ini ada kaidah yang kemarin kita jelaskan, yaitu penggunaan anna atau inna. Di sini menggunakan annaha maridatun, tidak pakai inna ya. Kenapa? Karena dia terletak setelah fiil selain qala yaqulu ya. Kalau yang tadi ya,
Yang tadi mana ya? Coba kita cari lagi. Ya, mana ya? Hilang nih. Itu tadi pakai inna. Ya, yakuluna ya. Yakuluna mana ya tadi? Nah, ini. Yakuluna innaha. Ini pakai i. Innaha. Karena letaknya setelah fiil qala yakulu. Ya, qala yakulu pakai inna. Selain qala yakulu berarti dia pakai anna. Nah, balik lagi ke sini. Ya. Nah, at-ta'rifna annaha bukan innaha. Ya, kenapa? Karena letaknya setelah fiil arafa ya'rifu. Ya, arafa ya'rifu artinya mengenal, mengetahui. Mohon maaf, siapa nih? Ade Hadiati. Saya bisukan mic-nya sementara ya. Mohon maaf banget karena ada suara-suara yang mengganggu. Oke, kita lanjut. Apakah kalian tahu bahwa dia sedang sakit? Dia di sini kembali ke kholatikun ya, bibi kalian. Ya, kembalinya ke bibi kalian. Oke, kemudian albanat ya, anak-anak perempuan ini kemudian berkata, na'am, iya, na'rifu dzalika, kami mengetahui hal itu. Ya, maksudnya mengetahui kalau bibinya sakit. Syafahallahu, ya, semoga Allah menyembuhkan beliau. Ya. Lanjut, sanadhabu li ziyaratiha hadal masa'a insyaallah. Ya, kami akan pergi untuk mengunjunginya sore ini insyaallah. Ya, jadi si anak-anak perempuan ini berencana untuk mengunjungi bibinya yang sedang sakit sore ini insyaallah. Baik, kemudian Hamid. Ya, Hamid bertanya lagi, ya Ahmadu, wahai Ahmad, ata'rifu mata yarji'ul jiranu min Makkah? Ya, apakah kamu mengetahui kapan para tetangga itu kembali dari Mekah? Ya, apakah kamu mengetahui ata'rifu? Ya, ata'rifu kalau kamunya perempuan jadi ata'rifina gitu ya, kayak tadi. Ya, seperti yang di sini. Taf'alu, taf'alina, taf'aluna, taf'alna. Nah, ini juga sama di sini ya, karena dia yang ditanya Ahmad, satu orang laki-laki. Ya Ahmad, ata'rifu? Ya, apakah kamu mengenal? Mata yarji'ul jiranu min Makkah? Kapan al-jiran? Al-jiran itu para tetangga. Ini jamak ya, umahat ya. Ini bentuk jamak dari jarun. Ya, jar artinya tetangga. Jiron artinya para tetangga. Nah, ini kosakata baru ya. Ini ada WA. Afwan Ustaz, saya izin qadarullah ada kedatangan tamu ke rumah Syukron. Iya, Bu Fitri, tidak masalah. Oke, lanjut ya. Sampai sini tadi al-jiron ya. Jiron itu bentuk jamak dari al-jar. Ya, al-jaru itu artinya tetangga, jamaknya adalah al-jironu, para tetangga. Ya. Negeri tetangga, negeri jiran ya. Negeri jiran kita sering dengar tuh, negeri tetangga kita, Malaysia. Nah, itu dari kata al-jiron bisa jadi. Ya. Bisa jadi dari sini ya, al-jiran artinya para tetangga. Ya, para tetangga. Lanjut. Ahmad kemudian menjawab. Jadi si Hamid ini kan nanya, kamu tahu nggak kapan tetangga-tetangga kita ini pulang dari Mekah? Ya, Ahmad kemudian menjawab, qala li Yusufu, Yusuf berkata kepadaku, ya, innana. Nah, perhatikan ada inna di sini bukan anna. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa innana bukan annana?
Ada kola. Ada kola. Ada kola sebelum Betul, ya. Ada kola di sini ya. Kola li Yusufu. Si Yusuf berkata kepadaku, innana sanarji'u fil usbu'il qadimi. Sesungguhnya kami akan pulang ya pada pekan depan. Ya. Al-qadim ini artinya yang akan datang. Ya, al-qadim artinya yang akan datang. Atau bisa juga diartikan datang. Ya, datang. Jadi kalau ada orang dari jauh terus datang, kita katakan huwa qadim. Huwa qadimun min aina? Min Bandung misalnya. Huwa qadimun min Bandung, huwa qadimun min Jogja gitu. Dia datang, bisa kita katakan qadim. Ya, bukan qadim, beda lagi ya. Kalau qadim apa artinya? Yang dalnya panjang. Qadimun lama, usang. Ya, lama, usang, kuno. Ya, kalau qadim itu artinya akan datang. Al-usbu' al-qadim artinya pekan depan, pekan yang akan datang. Ya, jadi si Yusuf ini ngabarin ke Ahmad, kami nanti akan pulang pekan depan. Azunnu annahum sayarji'una yaumas sabti insyaallah. Kata si Ahmad, saya mengira bahwasanya mereka akan kembali pada hari Sabtu insyaallah. Ya. Azunnu, aku mengira, annahum pakai anna, enggak pakai inna. Kenapa? Karena letaknya setelah azunnu, fiil selain qala yaqulu. Ya, azunnu saya mengira. Mengira itu kan fiil. Kata kerja ya. Nah, kata kerja. Setelahnya jangan pakai inna tapi pakai anna. Kalau ada yang mengatakan azunnu innahum, salah. Ya, salah ya. Harus pakai anna. Azunnu annahum, ya, aku mengira bahwasanya mereka sayarji'una, ya, akan kembali mereka. Ini ya. Domirnya hum nih, yarji'una. Asalnya roja'a yarji'u. Yarji'u kalau tambahkan waw dan nun, yarji'una itu berarti mereka. Ya, mereka ini kadang yang membuat agak pusing, kita kurang hafal ya. Kalau fiil mudhari nyambung ke anta jadinya bagaimana? Fiil mudhari kalau yang melakukan adalah domir anti, itu jadinya fiilnya bagaimana? Itu harus dihafalin umahat ya. Ya. Jadi kalau misalnya apa yang mereka kerjakan, nah merekanya banyak kan, berarti kan ya udah tinggal kayak tadi. Ya, madza yaf'aluna, apa yang mereka kerjakan atau mereka lagi ngapain? Madza yaf'aluna. Ini bisa ditambah nih umahat kalau mau. Ya, hum ya, misalnya domirnya hum. Ya, apa yang mereka kerjakan atau mereka lagi ngapain? Nah, bisa ditanyanya itu begini, madza yaf'aluna. Nah, gini ya. Nah, ini dihafalin nih, wajib ya. Emang agak mirip-mirip, tapi kalau sering kita hafalin, itu insya Allah nanti hafal sendiri. Ya, sering kita ulang nanti hafal sendiri. Penggunaannya, antum taf'aluna, antunna taf'alna, hum yaf'aluna. Ini kadang emang ribet kalau di awal-awal ngafalinnya. Ya, tapi kalau sering diulang, intinya pelajaran itu sering diulang aja sih. Ya, kalau sering diulang insya Allah paham, cepat paham ya. Tapi kalau jarang diulang atau nggak pernah diulang sama sekali, hilang ya. Nah, ini kembali lagi ke sini. Aku mengira mereka akan kembali pada hari Sabtu insya Allah. Nah, selesai ya. Selesai itu, alhamdulillah. Di sini ada yaumas sabti. Kalau Ya. hunna, Oke, hunna. kalau hunna berarti yang alna. Iya betul. Oke, kalau mau kita tambahin di sini bisa nih, umahat ya. Kalau kita tambahin hunna ya, mereka, apa yang merekanya perempuan. Nah, merekanya perempuan. Berarti madza
alna, lamnya disukun ya. Mada yaf'alna. Nanya pendek ya. Mada yaf'alna. Mada yaf'alna, apa yang merekanya mereka perempuan. Ya, bedanya kalau sama kalian perempuan apa? Bedanya di huruf mudharaahnya. Ya, kalau kalian taf'alna, kalau mereka yaf'alna. Yap. Nah, ini benar-benar harus dihafalin ya. Salah ininya nih, mudharaahnya salah ya diganti jadi ta, itu lain nanti artinya. Ya, lain artinya. Ya, kayak taf'alu. Ini taf'alu. Oke, ta-nya kita ganti jadi ya. Yaf'alu. Yaf'alu dia. Dia laki-laki nanti jadinya. Ya, dia laki-laki. Ya, kalau dia gimana? Dia laki-laki. Mada yaf'alu. Huwa ya. Huwa mada yaf'alu. Ya. Huwa mada yaf'alu, apa yang dia kerjakan. Dianya laki-laki. Ya, dianya laki-laki. Atau dia lagi ngapain. Nama ya. Kalau dia perempuan, siapa yang tahu? Taf'alu ya, Ustaz. Sama dengan anta ya. Sama Ustaz, dengan ya? anta, betul ya. Jadi anta dan ini ya, dan hiya. Sama. Anta dan hiya itu sama. Ya, pakai taf'alu. Oke. Saya tukar deh huwa dulu, hiya dulu ya. Hiya. Ya, atau anta. Nah, gini. Nah, ini udah lengkap nih ummahat nih. Ya, huwa. Sebenarnya kan ada 14 semuanya ya. Nah, segini aja dulu deh. Ya. Segini aja dulu. Ini yang paling sering kepake. Huwa, hiya, anta, anti. Ini yang paling sering kepake. Yang lainnya tuh jarang ya. Jarang kepake. Yang paling sering kepake dulu nih yang kita hafalin, yang paling urgent. Ana sama kami, Ustaz. Itu enggak, Nah, kayaknya gini. Jarang deh orang nanya apa yang saya kerjakan. Ya apa terserah kamu gitu kan. Kok nanya saya gitu kan. Saya lagi ngapain, dia nanya ke orang gitu kan. Ya orangnya jawab ya nggak tahu kamu lagi ngapain kok nanya saya gitu ya. Jadi nggak kepake dalam hal ini ya. Dalam hal ini nggak terpakai ya. Ini domirnya bisa saya kasih titik-titik ya. Apa yang titik-titik kerjakan ya, tinggal ya, apa yang dia kerjakan, apa yang kamu kerjakan ya, apa yang kalian kerjakan, tinggal diisi aja di sini sesuai dengan domirnya. Boleh terjemahannya titik-titik lagi ngapain gitu ya. Sama aja bahasa kitanya itu bahasa nggak bakunya ya. Lagi ngapain itu kan bukan bahasa nggak baku ya. Dia lagi ngapain, mada yaf'alu ya. Dia perempuan lagi ngapain, mada taf'alu ya. Mereka laki-laki lagi ngapain, mada yaf'aluna. Ini bener-bener nih harus dihafalin ya. Oke, lanjut ya. Ini udah dicatat ummahat? Udah. Oke, ini dicatat ya, biar nggak lupa. Oke. Nah, udah selesai nih. Nah, di sini juga dikenalkan nama hari ya, Yaumas Sabti. Kemarin udah kita tuliskan juga
nama-nama hari dalam sepekan. Gimana, udah hafal Umahat? Ya. Udah hafal belum Kemarin nama-nama hafal. hari? Kemarin hafal. Kemarin apa pekan lalu? Ya, bukan lalu Pekan hafal. lalu ya. Pas lagi belajar tuh, atau pas baru belajar masih anget ya. Nah, sekarang hilang lagi ya. Hari Minggu apa bahasa Arabnya? Yaumal ahadi. Yaumal Ahad ya. Kalau hari Rabu? Yaumal arbi'a. 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 Arbi'a, Yaumal Arbi'a. Enggak boleh nyontek ya. Enggak boleh nyontek ya. Kalau nyontek ya berarti kan enggak hafal itu ya. Hari Selasa apa bahasa Arabnya? Yaumat, Yauma Sulas. Sulas. bukan Yaumas Sulasi. Yaumas Sulasai. Yaumas Sulasa, bukan Yaumas Sulasi. Ya, Yaumas Sulasa. Insya Allah gampang ngafalin nama-nama hari. Itu kan mirip-mirip sama nama hari kita ya. Mirip, hampir semuanya mirip, cuma Yaumul Ahad aja ya. Yaumul Ahad di kitanya itu hari Minggu itu. Di kitanya ya, bahasa Indonesia yang bakunya tuh hari Minggu ya. Selebihnya Dari mana? iya, selebihnya itu udah hampir sama sama bahasa Arab. Yaumul Isnain, bahasa Indonesianya hari Senin, kan mirip-mirip. Hari Selasa Yaumul Sulasa, hari Rabu Yaumul Arbi'a, hari Kamis Yaumul Khamis, hari Jumat Yaumul Jumu'ah, hari Sabtu Yaumul Sabti. Ya mirip-mirip ya. Sepertinya bahasa nama-nama hari ini diambil dari bahasa Arab ya. Sepertinya. Iya. Yang ngambilnya dari bahasa Arab. Tapi nggak tahu nih apa orang Arabnya yang nyontek ngambil dari bahasa Indonesia atau bagaimana. Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak ya. Enggak ya. Kitanya yang ngambil dari sana ya. Iya. Serapan. Iya, serapan. Sampai nama hari itu kan penting, hampir setiap hari dipakai itu kan. Itu ngambilnya dari bahasa Arab. Makanya saya bingung, kadang ada tuh yang anti banget sama bahasa Arab, katanya bahasanya teroris. Ya terus dia ngomong nama-nama hari bagaimana? Ya kan? Itu kan diambil dari bahasa Arab semua gitu. Ya. Jadi banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia sebenarnya yang itu diambil dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Oke. Kursi Yuni Ustaz ya? Kursi, masjid, banyak. Iya. Ya. Madrasah itu bahasa Arab, bahasa Arab semua. Sebentar ya Umahat ya, saya mau minum dulu sebentar. Ini batuk aja dari tadi. Silakan Ustaz. Atau nggak tidur? Minum air hangat Ustaz. Kain jeruk. Baik, kita masuk ke latihan ya Umahat ya. Kita masuk ke latihan tamarin. Ya. Baik, kita masuk tamrin yang pertama, latihan yang pertama. Di sini perintahnya sahih ma yali. Perbaiki yang berikut ini. Ya, jadi ini kalimat yang salah. Ya, kita disuruh cari yang benernya apa. Nah, gitu ya. Nah, baik. Saya minta dari atas nih, ya. Satu-satu ya baca ya, saya tes ya. Ibu Elfrida, bisa open mic? Nah, Ustaz. Iya, silahkan. Tabhasu Ummu Ahmadu Anil Miftahi. Ada yang salah? Ahmad. Ya, dua kata. Tabhasu
Ummu Ahmada anil miftahi. Betul. Artinya apa? Ummu Ahmad mencari kunci, Ibunya Ahmad. sedang mencari kunci. Oh, ibunya. Ibunya Ahmad sedang mencari kunci. Ya. Nah, itu bahasa Indonesianya ibunya Ahmad. Kalau Ummu Ahmad masih bahasa Arab ya. Ibunya Ahmad sedang mencari kunci. Ini kalimat yang salah kalau ngelihat percakapan tadi ya. Tadi Ummu Ahmad nyari apa? Ya, Dari obat. Nyari obat. Nah, ya coba dibenerin. tabhasu Ummu Ahmada anid dawai. Iya, betul. Masya Allah, barakallahu fiik. Dawa artinya obat ya. Ya, dawa artinya obat. Oke, lanjut. Nomor 2, Bu Kasrani, silahkan. Tashabu Ummu Ahmada ila mustasfa ma'a zaujaha. Ma'azau. Zauji. 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 Zaujiha. Ada ma'a. Zauji. Kata setelah ma'a itu Ma'a majrur. zaujiha. Bukan zaujaha tapi zaujiha. Coba diterjemahin. Ummu Ahmad pergi ke rumah sakit dengan suaminya. Ibunya Ahmad gitu ya bahasa Indonesianya. Ibunya Ahmad pergi ke rumah sakit dengan suaminya. Ibunya Ahmad akan pergi, ada sa-nya ini ya. Iya, Sa ini ya. Ibunya Ahmad akan pergi ke rumah sakit bersama suaminya. Ini pernyataan yang salah. Yang benar dia pergi sama siapa? dengan Ahmad. Sama Ahmadnya ya, sama Ahmadnya. Coba diperbaiki. Tazhabu Ummu Ahmada ila mustasfa ma'a Ahmadi. Ma'a Ahmada. Iya. Majrurnya pakai Mansub fathah. ya. Enggak, majrur. Mansub. Majrur. Bukan mansub. Ya, majrurnya Majrurnya pakai fathah. Majrurnya pakai fathah. Jadi di bukan mansub ya. Yang pakai fathah belum tentu mansub, yang pakai kasroh belum tentu majrur. Belum tentu mazrur. Belum tentu. Ya kayak tadi ada yang mansubnya pakai kasroh. Nah, ada yang majrurnya pakai fathah kayak isim ghairul munsharif ini Ahmad ya. Ma'a Ahmada. Ya, jangan kita katakan mansub. Itu majrur, cuma majrurnya pakai fathah. Oke, lanjut. Udah bagus bacanya, udah lumayan ya. Alhamdulillah. Lanjut. Berikutnya Mukeanu, silahkan. Ummu Ahmada la ta'rifu ad-doktoratu Ad-doktorota. Iya. Ummu Ahmada la ta'rifu doktorata Suada. Dia badal dari ad-dukturo. Dukturotanya kenapa? Kenapa mansub dukturotanya? Maf'ul bih. Maf'ul bih, betul ya. Jadi si doktor ini ya Suad ini ya dokter, berarti ini badal. Berarti ini badal. Coba artinya dulu, terjemahin. Artinya dulu. Ibunya Ahmad tidak mengenal Dr. Suad. Oke, ini pernyataan yang salah ya. Nah, coba pernyataan yang benernya gimana? Ummu Ahmada ta'rifud doktorata Suada. Iya, ini tinggal buang la doang ya. La-nya tinggal dibuang aja udah. La ta'rif nggak kenal. Nah, kalau kenal berarti la-nya buang, ta'rif gitu. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Berikutnya Ummu Danis, silahkan. Ahmada
Mana? Yahfadu. Mana nih nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. 4 Ustaz. Nah, ini nggak boleh tiba-tiba majrur atau mansub. Kalau nggak ada apa-apa marfu aja. Yahfadu suratal kolama. Kolami. Kola Mulai. suratal kolami. Mm-mm. Wa ihwatuhu. Wa ihwatuhu yahfaduna suratal mulki. Betul. Ya. Coba diterjemahin. Ahmad menghafal surat Al-Qalam Hmm. dan saudarinya Bukan saudari. dan saudaranya menghafal surat Al-Muluk. Dan saudara-saudaranya jamak. Ikhwah itu jamak dari akhun. Dan saudara-saudaranya menghafalkan surat Al-Muluk. Iya, ini pernyataan yang salah ya. Baik. Kebalik Kebalik. nih. Harusnya kan si Ahmad yang menghafal surat Al-Mulk, saudara-saudaranya menghafal surat Al-Qalam. Coba diperbaiki. Ahmadu yahfadu suratul Surata. mulki. Surata. Suratal mulki. Mm-mm. Wa ihwatuhu yahfaduna suratal kolami. Iya. Bukan wa ihwa tapi wa ikhwa pakai kha. Wa ihwatuhu yahfaduna suratal kolami. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Oke, berikutnya. Ibu Suwarsih bisa open mic? Oke, nggak bisa. Kalau nggak bisa open mic kita skip nih ya. Oke, kita skip. Ini siapa nih? Baru gabung, Tami. Tami bisa open mic? Simak kali Ustaz. Oke, nggak apa-apa. Kita skip lagi. Ummu Salma. Ummu Salma bisa open mic? Bisa Ustaz. Oh, bisa. Iya. Iya. Ya Ustaz. Ya, silakan. Jiranu Hamidin Zahabu. Jiranu Hamidin Zahabu ila Riyadhi. Iya, bacaannya udah bagus, udah betul ya. Coba diterjemahin. Tetangga Hamid telah pergi ke Riyadh. Para tetangga ya. Para tetangga Hamid telah pergi ke Riyadh. Nah, ini pernyataan yang salah ya. Coba yang benernya gimana? Mereka pergi Ya. ke Mekah. Mekah. Nah, Jiranu Hamidin zahabu ilal Makkata. Ila, bukan ilal. Ila Makkata ya, nggak pakai alif lam. Nggak pakai alif lam. Ya. Kalau Ar-Riyadh itu pakai alif lam. Nah, Ar-Riyadh pakai alif lam. Kalau Mekah enggak. Ya, enggak pakai alif lam. Kalau Madinah pakai enggak? Madinah pakai kayaknya. Al-Madinah. Pakai enggak? Al-Madinah pakai. 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 Kalau disebutkan kata Rasul setelahnya itu enggak pakai Madinatur Rasul. Kalau disebutkan kata Rasulnya Madinatur Rasul. Nah, kalau kata Rasulnya dibuang, itu wajib pakai al-Madinah gitu. Kalau digabung itu Ustadz ada Rasulnya karena dia mudhaf apa gimana? Iya betul, karena dia mudhaf nggak boleh pakai alif lam. Karena kan kota Madinah itu nama aslinya kan dulunya Yathrib. Ya, terus diubah semenjak hijrahnya Rasul menjadi Madinatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kepanjangan. Ya, kalau nyebut Madinatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kan panjang banget. Disingkat menjadi Al-Madinah pakai alif lam. Madinah. Nah,
Kalau kita Al-Madinah. mencukupkan sampai situ, itu harus pakai alif lam. Al-Madinah. Ya. Jadi ada kota atau negara yang pakai alif lam, ada yang enggak. Itu ngikut orang Arab ya. Nah, itu ikut orang Arab. Iya. Kalau Indonesia pakai enggak? Enggak. Ana min Indonesia atau ana minal Indonesia? Anak Indonesia. Min Indonesia atau minal Indonesia? Min. Anak min Indonesia. Ana min Indonesia, nggak pakai alif lam ya? Nggak pakai alif Iya. lam. Masya Allah, ini udah bagus-bagus nih Umahat. Saya lihat banyak perkembangannya Umahat. Ya, jadi kayak udah nggak asing lagi nih. Iya, udah nggak asing lagi dengan teks-teks gundul kayak gini. Tinggal dilancarin aja ya. Nah, tinggal dilancarin aja, Umahat. Ya, baik, ini saya jadikan PR ya untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 2 Latihan. saya jadikan PR. Nah, ini mudah-mudahan dikerjain nanti nih ya. Nomor 2 biar cepat bisa. Saya terjemahin dulu perintahnya. Ini jangan main kerjain aja perintahnya, nggak tahu nanti amburadul, ambiar semuanya ya. Nggak sesuai dengan instruksi. Baik, di sini instruksinya apa? An-nisil fa'ila. Muannaskanlah fa'il, kata yang posisi sebagai fa'il, fi kullin minal jumalil atiyati, pada setiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut ini. Oke, kita lihat di sini contohnya ya. Ini penulis membawakan contoh terlebih dahulu. Ata'riful lughatal arabiyyata ya akhi? Ya, ata'riful lughatal arabiyyata ya akhi? Apakah kamu mengetahui bahasa Arab wahai saudaraku? Fa'ilnya mana? At-ta'rifu. Ta'rifu. Ta'rifu fi'il. Fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya Mustatir. Ya, Ya betul. akhi. Ya akhi. Bukan, ini mah munada. Ya, Mustatir. Anak. domir. Takdiruhu an. Domir yang terkandung di dalam ta'rifu ini anta. Anak. Ah, bukan ana, Ta'rif. anta. anta. A di sini itu kan pertanyaan apakah. Ini bukan Oh, huruf iya, tak mudharaah. itu ya. Bukan huruf mudharaah. Iya, tak. Ta-nya ini ta berarti anta. Ya. Apakah kamu mengenal? Kamu mengenal, siapa yang mengenal? Kamu. Berarti kamu fa'il. Kamu laki-laki. Nah, ini harus diubah jadi kamu perempuan. Gitu. Itu maksudnya. Fa'ilnya diubah ke muannas ya. Jadi gimana? Apakah kamu perempuan gitu ya? Mengenal bahasa Arab? Ta'rif. Jadi gimana? Ata'rifina lughatal arabiyyata ya ukhti, munadanya pun ikut berubah ya. Jangan ya tetap ya akhi, salah ya. Harus disesuaikan. Ukhti. Ya ukhti, karena dia ngomongnya sama satu orang perempuan. Ata'rifina lughatal arabiyyata ya ukhti. Bisa ya, Umahat ya? Itu namanya diganti aja ya Ustadz. Ya, yang Iya, bawah ini gitu. namanya digantilah jadi nama perempuan. Mada ta'kulu ya Muhammad. Nah, gantilah. Masa mada ta'kulina ya Muhammad juga? Ya. Ya harus diganti juga ya Fatimah ke Aisyah atau siapa. Ya disesuaikan. Ya disesuaikan. Bisa ya Umahat ya? 10 nomor 10 udah di counting Terjemahin, 1 nih. Ah? Terjemahan juga sekalian. Enggak. Kayaknya udah pada paham. Ya, Umahat nih saya yakin nih tanpa terjemahan udah paham insya Allah. Ya. Kalau yang ada yang nggak dipahami, boleh tanya gitu. Kalau yang ada nggak dipahami, boleh ditanya. Ya, tapi saya berhusnuzon ini Umahat tuh rajin-rajin semuanya kan. Rajin mengerjakan PR ya kan, rajin menghafal mufrodat. Masa udah sekian tahun belajar dusulugoh nggak tahu bahasa Arabnya apa ya, bahasa Indonesianya apa, terjemah. Insya Allah bisa ya. Ya. Baik, ini dikerjakan ya, dikerjakan nanti dikirimkan ke saya ya. Ini mudah-mudahan nanti bisa saya koreksi. Ya, saya koreksi di foto dikirimkan ke saya. Ini kalau nanti ada kesalahan biar kita perbaiki bareng-bareng. Ya, baik. Sampai sini ada yang mau ditanya Umahat?
Mungkin kita cukupkan sampai sini ya. Ya. Ustaz. Ya. Ada yang mau nanya sampai sini? Enggak, Ustaz. Enggak, Pak. Nggak ada, udah pinter-pinter insya Allah ya. Iya, bacaan itu suka ini agak-agak lama karena ini dan kaidah-kaidahnya itu Ustaz. Itulah pentingnya murojaah. Itulah pentingnya murojaah. Murojaah itu sekedar dibaca aja itu udah cukup Umahat. Kalau bahasa Arab ya, beda sama murojaah Al-Qur'an, hafalan, terutama hafalan Al-Qur'an itu benar-benar harus dibalikin tuh hafalan. Ya, kalau murojaah bahasa Arab tok dibaca doang itu udah dikatakan tuh murojaah, insya Allah balik lagi karena kita mainnya pemahaman. Ya, pemahaman. Kalau hafalan, nah, saya maklum lah Umahat gimana nih urusannya terlalu banyak kayaknya ya. Kalau disuruh untuk menghafal ini, menghafal itu, menghafal ini, menghafal itu ya. Yang penting paham. Ya, kalau saya itu yang penting paham. Ya, kalau udah paham kita maju. Kalau masih ada yang belum paham kita stuck di situ. Itu. Ini ngomong-ngomong kita udah berapa tahun ya? 4 tahun, 3 tahun. 2018 Ustaz mulainya deh kalau nggak Masya salah. Allah. Ini belum selesai. Dipotong pandemi Ustaz, dipotong pandemi. Oh, dipotong pandemi ya. Iya benar lama tuh kita ya, setahun vakum. Ya. Nilang. Ada rencana mau offline lagi nggak nih Umahat? Iya Iya, Ustaz. Ustaz, tapi belum dapat izin. Dari Pak RT-nya sempat ke tempat di tempat Bu Eman belum dapat izin. Oke, kita tunggu aja ya. Bu El menawarkan tapi kita kejauhan. Di Halo, mana? Mu Danis. Di mana? Nggak apa-apa. Di mana? Itu di Buku Bima. Itu Bima. Oh, Bisa ya Ustaz ya, dekat ya Ustaz ya. saya lebih jauh lagi. Ayo Mu Danis. Ya, mudah-mudahan nanti dikasih kemudahan deh ya. Kita tunggu aja. Amin. Anak-anak sekarang kan udah pada aktif nih. Sekolah ya udah tatap muka. Iya. Mudah-mudahan jadi kabar baik nih kalau misalnya nggak terjadi apa-apa. Ya bisa dibuka seutuhnya semuanya insya Allah. Ya. Baik, Tunggu kita awal cukupkan. tahun. Kita cukupkan ya. Baik, Umahat Ustaz. sampai di sini. Kurang lebihnya mohon Ya, maaf. Ustaz. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakunna Barakallahu fiik. fiik barakallah. Amin. Assalamualaikum semuanya.